Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube podcast Ngopi ala Jatkon, Ngobrol Perkara Iman. Bersama kami Ananto dan narasumber kami Kiai Haji Fahrul Siddiq MAG. Alhamdulillah malam hari ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bersama narasumber kami yang tentunya sudah familiar di dunia YouTube. Beliau banyak sekali YouTube-nya yang sudah beredar. Namun para pemirsa akan lebih mantap atau lebih memahami biografi beliau. Tentunya beliau akan menjelaskan, menceritakan biografi beliau sendiri. Kepada Kiai, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Haji Ananto selaku host di acara podcast Ngopi ala Jatkon pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagai disebutnya bintang tamu atau narasumber. Dan pada kesempatan yang pertama ini terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah aktivis yang sudah lama menjadi aktivis masjid, kemudian sambil kuliah, kemudian sudah bekerja, dan sekarang sudah juga aktif di pesantren Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil. Dan untuk sesi atau kesempatan pertama atau perdana ini tentunya yang ingin lebih saya sampaikan adalah bahwa ada hal-hal yang terdalam dari diri saya yang ingin berbagi, berbagi informasi kepada pemirsa atau pada jamaah yang saat ini sedang menonton podcast saya, bahwa selain kita berbicara masalah pekerjaan, status, kemudian juga pergaulan dan lain-lain, ada yang melatar belakang itu semua yang paling berharga adalah iman. Dan pada kesempatan ini podcast ini diberi nama podcast Ngopi ala Jatkon, yakni ngopi itu adalah ngobrol perkara iman. Untuk sementara itu dulu, Haji. Baik, Kiai. Alhamdulillah tadi sudah sedikit mendapat penjelasan dari narasumber kita. Tentunya beliau sebagai narasumber sekaligus penggagas podcast ini ya. Dan sekaligus juga beliau sebagai donatur juga tentunya. Alhamdulillah bisa terlaksana adanya podcast Ngopi ala Jatkon ini, ngobrol perkara iman. Jadi kita untuk ngaji-ngaji itu sekarang dimudahkan. Namun perjalanan beliau ini tentunya menjadi seorang guru dan pelajar aktivis itu ada beberapa yang perlu dilakukan. Beliau kuliah di S1-nya ngambil di UIN, Fakultas Tarbiyah dan Kegurian. Dan untuk S2-nya dia mengambil di PT IKI Jakarta, program studi ilmu tafsir. Alhamdulillah, beliau ini segudang ilmu dikuasai. Dan beliau juga sebagai Rois PRNU, Pranu Ciracas, pengasuh Jatkon Jakarta. Yang kami penasaran sekali ini, Kiai, untuk menjadi pengasuh Jatkon Jakarta ini tentunya Kiai ini mengenal Jatkon dari usia berapa, Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa Jatkon itu adalah singkatan dari Jam'iyah Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, yang disingkat kemudian menjadi Jatkon. Kalau pertanyaannya sejak kapan saya kenal Jatkon, saya sudah lama. Sejak saya lulus SMP, itu sudah kenal Jatkon, dan saya sudah berguru ke beliau, guru mursyid kami, yakni Syekh Mursyid Abi Supriyadi Ali Hasanuddin Akbar. Akan tetapi
saat itu namanya masih remaja, belum belum apa namanya, belum begitu mendalam dan belum bisa istiqomah, sehingga pada awal usia 30-an itu baru saya mulai konsen ke Jatkon Jatkon, ini, iya. sehingga pada saat ini alhamdulillah Allah berikan anugerah ya, kepercayaan maksudnya. Jadi ketika saya ajak teman-teman menjadi bagian dari Jatkon itu, kemudian banyak yang mau, dan sampai saat ini anggota Jatkon yang ada di Jakarta sudah mencapai kurang lebih 60 anggota yang Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah terus Kiai ya, ya, untuk jamaahnya. Selain daripada pengasuh Jatkon, tentunya juga Kiai ini sebagai guru agama di SMA Negeri 67 Jakarta. Ceritanya bagaimana Kiai? Kok bisa menjadi seorang guru agama dari pesantren bisa jadi guru? Ini sangat unik sekali gitu Kiai. iya. Iya, iya, ini namanya apa ya? Sebetulnya kita itu tidak pernah dan tidak akan mungkin bisa lepas dari takdir. Ya, awalnya memang tidak ada rencana saya menjadi seorang guru di sekolah negeri, apalagi SMA, karena saya dari kecil itu madrasah, kemudian sanawiyah, kemudian aliyah, kemudian pesantren. Jadi nggak terpikir menjadi guru di sebuah sekolah yang bernuansa nasionalis atau umum, dan itu juga plusnya adalah di negeri lagi. Jadi kalau ditanya, ya kalau ditanya bagaimana kok bisa ke situ, itu jawabannya diantaranya karena takdir. Tapi dari apa namanya disebut ikhtiarnya itu adalah ya saya punya ijazah, kemudian ijazah S1 maksudnya, yang bisa memenuhi syarat masuk ke sebuah sekolah, karena syarat minimal di sana adalah S1, dan S1-nya adalah apa namanya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan saya telah menyelesaikannya di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2003, dan sampai saat ini belum pindah tempat atau belum dirotasi, dan saya berharap tidak dirotasi, bisa meningkat lagi karirnya di sekolah tersebut. Demikian. Amin. Ya, mudah-mudahan besok bisa menjadi kepala sekolahnya Kiai. Ya. Amin, amin. Kalau sekarang mungkin guru, besok kepala sekolahnya Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan bisa lebih manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain daripada guru juga kesibukan yang lain, tentunya kita itu butuh waktu untuk buat keluarga Kiai. Untuk keluarga bagaimana dengan kesibukan sekarang ini Kiai? Apakah mereka anak-anak ini sering menanyakan Abi kemana, kapan jalan-jalan, dan bagaimana? Mohon penjelasan Kiai. Sebetulnya sih nggak sibuk-sibuk amat, biasa saja, dan tidak terlalu apa disebutnya, tidak terlalu banyak apa yang diemban oleh saya. Ya kebetulan saja saya kerja berangkat dari rumah jam 6 paling telat itu, kemudian pulang sampai ke rumah kembali paling telat juga jam 4 sore. Sehingga masih ada kesempatan untuk bersua, bercengkrama, dan diskusi atau ngobrol bersama dengan keluarga. Jadi nggak terlalu disebutnya nggak terlalu terpakai waktunya untuk mencari nafkah atau untuk bekerja. Tapi memang kadang juga ada bentroknya. Bentroknya itu pas tuntutan, misalnya ada kegiatan NU di hari itu yang harus dipenuhi atau dihadiri dan lain-lain, juga di Jatkon misalnya harus berangkat ke acara tertentu dan lain. Itu hanya sifatnya disebutnya tidak mengikat ya, di waktu-waktu tertentu saja. Alhamdulillah Kiai, begitu banyak yang harus dikerjakan, namun Kiai ini luar biasa bisa membagi waktunya buat keluarga, buat jamaah, dan bahkan buat masyarakat umum. Tentunya semua itu perjalanan karir ini tidak semulus apa yang kita bayangkan Kiai ya. Tentunya dari ada duri-duri atau rintangan di perjalanan di awal karir itu Kiai. Mungkin ada kenangan tersendiri yang menjadi cerita hidup ini untuk mencapai kesuksesan ini Kiai. Iya, kita ini aja ya, tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu kan perintah Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka
adapun dengan nikmat yang Allah berikan maka ceritakan. Jadi bukan bermaksud pamer atau bangga dan lain-lain, hanya Motivasi inilah. memotivasi kalau ada nilai motivasinya. Hanya ini sifatnya sekali lagi yang mendasari adalah tahadus bin nikmah. Jadi saya itu termasuk orang yang harus bersyukur dan alhamdulillah juga merasa bersyukur sampai saat ini. Walaupun ya jika dibanding dengan menteri, dengan lurah, dengan Iya. sama sih nggak ada apa-apanya. Iya, Tapi iya. kalau orang itu kan kadang nggak ada cukupnya. Diberi jabatan kurang, diberi uang kurang, diberi istri kurang, diberi anak kurang, Iya. gitu. Sifat Jadi, manusia ya. jadi kalau Pak Haji menanyakan apa tadi lika-likunya atau ada pernak-pernik duri dan terjalnya bagaimana, ya sangat banyak sekali. Saya itu sekali lagi berlatar belakang dari orang yang tidak punya, keluarga dari orang yang nggak punya, ayah saya buruh tani, ya. Begitu saya lulus SD pesantrenkan juga, itu juga apa namanya pas-pasan, bekalnya hanya beras dan uang sekedarnya. Di pesantren juga tidak disebutnya dibantu oleh orang yang memasak, oleh orang yang menyetrika, oleh orang yang kalau zaman sekarang ada laundry, ada dapur umum dan lain nggak ada. Jadi sangat mandiri dan itu berjalan luar biasa lama sampai saya di pesantren pertama yang namanya Nurul Fajar di Indramayu itu selama 6 atau 7 tahun gitu kurang lebih di sana. Dan kemudian saya berangkat melanjutkan keinginan untuk menambah ilmu lagi ke Jawa Timur di Pare, tepatnya di Kecamatan Pare. Di sana juga saya mesantren dan tidak ada biaya dari orang tua dan itu termasuk disebutnya tantangan yang tadi ditanyakan ada duri atau tidak. Ya kalaupun saya mengikuti hawa nafsu tentu tidak akan ke sana ya karena masa-masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan hura-hura, dengan main-main, ya, di mana apalagi tuntutan ekonomi yang harus membuat saya harus mencari kerja. Tapi alhamdulillah itu juga berjalan walaupun berat tapi sampai selesai. Dan kemudian setelah itu saya pulang, lalu kemudian ada panggilan untuk membantu kebersihan masjid di Jakarta. Saya orang Subang ya Pak Haji ya, saya orang Subang, kemudian ke Jakarta dan ada kesempatan kuliah pun biaya sendiri, ya biaya sendiri, bahkan ada istilah yang perihnya itu sampai kadang nggak makan sehari, ya Allah. kadang celana itu dipakai pagi dicuci malam hanya satu, ya disabarin begitu sampai selesai alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah menjadi guru tetap PNS di Alhamdulillah. SMA Negeri 67 sejak tahun 2014. Kurang lebih seperti itulah. Belum lagi di masyarakatnya tentu masih ada kegiatan yang dibutuhkan. Jadi pahitnya terdahulu itu membawa manisnya sekarang gitu ya. Kita nikmati sekarang ini. Dan dari perjalanan karir yang begitu langsung yang luar biasa, artinya dari mesantren begitu banyak rintangan, sekarang jadi guru tetap, itu suatu kenikmatan dan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya perhatikan kiai ini beda sama kiai-kiai yang lain. Kalau kiai-kiai lain itu biasanya itu mempunyai ciri khas kiai ya, mungkin serbannya merah atau bajunya selalu itu ketika akan tampil atau ketika akan menjadi narasumber. Nah, ini, mohon maaf kiai ini warna kesukaannya apa dan hobinya apa kira-kira kiai gitu. Karena dari kemarin itu biasa-biasa kita belum pernah lihat kan gitu. Jadi saya itu kalau ditanya apa kesukaan warna kostum atau baju itu putih. Saya sukanya putih. Apa karena saya orangnya hitam lalu menyesuaikan biar bercahaya? Itu yang hitam saya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Saya kalau hobi saya kalau ya kalau sekarang sih malah otak-atik HP. Kalau dulu sih membaca, alhamdulillah menjadi hobi. Sekarang juga masih sering baca dan
ya terus berpikirlah ngaji, hobi saya ngaji. Ngaji, alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya. Tapi selain daripada kegiatan yang di luar, Kiai ini sangat supel sekali. Bisa bergaul ke anak-anak remaja, bisa bergaul kepada orang tua, kepada masyarakat umum. Itu kuncinya apa rahasianya, Kiai? Bisa diterima di segala umur begitu, Kiai? Enggak juga sih. Saya itu merasa malah dekat sama orang tua. Sejak remaja saya merasa dekat dengan orang tua. Tapi kalau memang ada pengamat yang mengamati saya bisa bergaul dengan anak muda, ya saya hanya berusaha menyesuaikan saja. Ya, hanya berusaha menyesuaikan saja. Apabila diterima ya alhamdulillah. Ya, karena memang remaja itu memang juga butuh perhatian. Iya, ya, mungkin Pak Haji ya. melihat saya itu karena saya membentuk atau menggagas sebuah komunitas yang bernama Pesantren Weekend. Iya, gitu ya. Iya, benar, mungkin itu kali ya. Ya, di Pesantren Ihya Ulumuddin itu salah satu program kegiatannya ada Pesantren Weekend. Iya. Di mana awal mulanya memang yang melatar belakangi berdirinya pesantren tersebut adalah karena melihat anak-anak remaja banyak yang sudah putus ngaji, padahal di usia remaja butuh banyak bimbingan, butuh banyak nasihat, tapi disebutnya sarana atau lembaga untuk memberikan masukan pada mereka tidak ada. Dan mereka juga sebetulnya ada banyak juga yang pengen ngaji, tapi ketika mereka masuk ke dunia anak-anak yang disebut dengan TPA nggak mau, kemudian masuk ke dunia orang tua juga terlalu muda nggak mau. Jadi makanya begitu saya buka, ya direstui oleh guru saya bagi Ahmad Jazili Khalil, lantas sampai sekarang alhamdulillah ada santrinya ya sekarang ada 20, walaupun di lingkungan yang notabene-nya bukan nginep tapi pulang pergi, dan waktunya itu pun hanya seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Barangkali itu. Alhamdulillah, itu luar biasa kegiatan Kiai ini, di mana bisa merangkul daripada semua umur, sehingga untuk berjalan di mana tempat pun banyak yang nyapa seperti itu, baik dari orang tua, anak muda. Ini luar biasa. Dan Kiai ini, mohon maaf, masih usia muda menurut saya kan, karena 52. 52 ya, iya, 50 udah tua juga. Maksud saya masih muda. Biasanya yang bisa ceramah ke masyarakat, yang bisa diterima masyarakat, itu Kiai yang sudah sepuh-sepuh. Tapi lagi ini masih muda, tapi di kalangan masyarakat itu luar biasa. Bisa diterima, dan ketika ada pengajian-pengajian itu jamaahnya luar biasa. Dilihat dari situ bahwa penggemar atau fan Kiai ini sangat luar biasa, ya, apalagi di media sosial Kiai. Saya lihat di media sosial itu udah berapa ribu Kiai? Apanya? Untuk penggemarnya, fan-fannya itu di YouTuber itu. Enggak, kalau di apa disebutnya, di subscribernya, ya, itu baru ada berapa sih, 1.500 kalau nggak salah, 1.400 sekian. Mudah-mudahan dengan ada podcast Ngopi ala Jadkon ini, masyarakat atau pemirsa yang ada di luar tahu biografi Kiai, dan mereka tambah mantap akan mendengarkan penasihat-nasihat Kiai yang bisa diterima dan bisa diamalkan mereka. Tentunya mereka tidak akan berpenasaran lagi setelah dijelaskan dengan adanya biografi ini. Bagi saya tidak terlalu penting siapa saya, tapi saya merasa penting bagi saya menyampaikan apa yang saya terima dari guru-guru saya, sehingga apapun sarananya yang bernilai positif dan baik akan saya gunakan kalau saya mampu, termasuk podcast, YouTube, apalagi ya selain itu mungkin ada IG dan lainnya, kalau bisa saya masuk, tapi kalau nggak bisa nggak perlu dipaksakan. Hanya itu saja motifnya, bukan ingin dikenal, enggak. Saya ingin menjelaskan atau mengajarkan atau menyampaikan yang saya tahu dari guru-guru saya, di mana juga pesan dari Nabi seperti itu. Baik, Kiai. Baik pemirsa, dan dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kelanjutan daripada obrolan kita bersama narasumber, dan kita akan mendengarkan pesan-pesan yang satu ini.
pemirsa, kita lanjut obrolan kembali bersama narasumber kita, Kiai Haji Fahruri Shiddiq MAG. Tentunya di sini akan banyak ilmu yang kita gali. Untuk itu motivasi Kiai bikin podcast Ngopi ala Jatkon ini, apa motivasinya Kiai? Kita kayaknya ayo semangat sekali gitu Kiai. Sampai-sampai kita itu udah Kiai yang modalin, dijamin semuanya di sini, kita luar biasa gitu Kiai. Motivasinya apa Kiai kira-kira? Iya, itu tadi yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa kita termasuk saya usahakan bisa berperan, terutama dalam agama yang kita anut ini ya agama Islam, di mana setiap kita itu berkewajiban menyampaikan, menjadi dai. Ya tidak harus ustadz, dai itu siapapun harus bertanggung jawab mengemban risalah agama. Maka kalau bisa ya sampaikan dengan ayat, dengan hadis. Kalau nggak bisa ya yang penting bernilai baik. Ya, kalau nggak bisa lagi ya dukung kebaikan-kebaikan, jangan menghalang-halangi. Bisanya dengan harta, bisa dengan tenaga terus seperti itu. Insya Allah kalau semua umat Islam seperti itu, Islam akan maju jaya. Nah, maka dari itu saya melihat ada peluang di podcast ya, di mana kita semua sudah paham lah, banyak orang menonton YouTube itu dari segala arah. Ya, makanya mungkin ada beberapa persen lah, kalaupun tidak 100% ya, kita mudah-mudahan ada 50% ya. Gitu ya. Barangkali dengan melihat apa yang saya sampaikan dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa diingatkan apabila salah dan bisa diambil apabila ajaran atau nilai-nilai yang saya sampaikan adalah mengandung kebaikan. Itu saja motivasinya yang ada dalam diri saya, tidak lebih, insya Allah. Tapi di media sosial ini kan rawan sekali Kiai untuk kritik dan untuk menjatuhkan satu sama lain. Untuk menanggapi hal yang seperti itu bagaimana tanggapan Kiai? Ya, yang pertama kita harus punya prinsip. Prinsip itu begini: setiap orang baik pasti ada yang nggak suka. Dan setiap orang yang nggak baik pasti ada temannya. Jadi ukurannya bukan berapa banyak temannya, atau ada yang tidak suka, bukan. Yang penting kita berjalan, prinsip kebaikannya ditegakkan. Selama kita benar, nggak usah banyak dihiraukan. Ya hiraukan saja orang-orang yang bicara yang kira-kira nggak penting tidak membangun, ya begitu. Prinsipnya begitu saja. Tapi apabila memang masukannya, kritikannya benar-benar mengoreksi dan itu adalah sebuah kesalahan, ya saya berterima kasih. Karena dengan demikian berarti ada yang kurang dari diri saya, sehingga perlu diralat barangkali apabila ada yang benar-benar salah atau keliru. Berarti dengan adanya kritikan itu suatu tantangan kita untuk berbuat yang lebih baik lagi gitu ya? Harusnya seperti itu ya. Makanya kita jangan alergi dikritik. Iya. Jadi kita harus punya mental baca gitu. Salah satu penyebab kenapa orang alergi dikritik itu diantaranya menurut pandangan Imam Ghazali itu karena terlalu fanatik terhadap mazhab. Atau terlalu fanatik pada pemahaman dirinya sendiri tanpa mau peduli dengan pemahaman orang lain. Iya. Baik pemirsa, obrolan ini sangat luar biasa, dan tentunya di akhir obrolan ini ada saran atau pesan untuk mungkin rekan-rekan yang lulusan pondok pesantren, agar anak kita atau mungkin adik-adik kita yang sekarang lulus pesantren ini semangat untuk menjadi dai-dai yang bermanfaat buat masyarakat Kiai. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri Kiai, monggo. Ya, baik, sebagai kalimat penutup barangkali atau akhir dari pertemuan sesi ini, saya ingin menyampaikan terutama kepada santri-santri saya, anak-anak muda di bawah saya yang saat ini masih menjadi pelajar, baik itu di sekolah umum apalagi di pesantren. Marilah jangan menyanyiakan waktu
gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Belajar itu bisa dengan membaca, bisa dengan berkomunikasi, bisa dengan kunjungan dan lain-lain. Jangan terbuai dengan Dunia. godaan. Godaan saat ini luar biasa. HP, apalagi hiburan, ya, dan kesenangan-kesenangan lain. Itu benar-benar tidak banyak manfaatnya. Ada manfaatnya tapi tidak banyak. Jangan sampai kalah apa disebutnya kewajiban yang harus kita lakukan tapi terabaikan dengan godaan-godaan tersebut. Maka dari itu, yakini bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pasti ujungnya akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan dunia bahkan beserta akhiratnya, ya. Dan terlebih kepada anak-anak atau kepada santri-santri yang ada di pesantren, takzimlah pada guru-guru, jangan menggunjing kekurangan-kekurangan mereka, tetap hormat dan patuh pada mereka sampai kepada apapun yang mereka perintahkan selama bukan kemaksiatan, usahakan ditaati karena itu dapat membawa keberkahan bagi ilmu yang kalian miliki. Demikian. Terima kasih Kiai atas pesan dan kesannya. Mudah-mudahan obrolan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan suatu ibadah yang insya Allah segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol tentang perkara iman, Ananto bersama kru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan atau pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.